Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, kita kembali dipertemukan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini adalah tema yang sangat menarik sekali, tema yang menjadi dilema dan juga pertanyaan besar bagi kita semua mungkin, di antara mungkin para suami dan juga para istri, yaitu utamakan pasangan atau orang tua. Itulah tema yang akan kita angkat di kesempatan siang hari ini dalam Damai Indonesiaku. Alhamdulillah, asatizatina, guru-guru kita telah hadir di tengah kita. Ada Ustazah Yati Priyati dan juga Ustazah Nurul. Insya Allah kita bersiaran dari Masjid Al-Barkah Asy-Syafi'iyah, Jalan Barkah, Bali Matraman, Manggarai Selatan, Jakarta Selatan. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku di segmen satu ini. Ustazah Nurul akan menyampaikan kepada kita semua tentang ketaatan seorang wanita setelah menikah. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang saya hormati host kita yang sangat tampan seperti mirip Aldebaran. Yang saya hormati Ustadzah Bunda Yati. Saya mau bertanya dulu, ini ibu-ibu sudah menikah semuanya? Jangan-jangan di sini masih ada kaum yang jomblo.
Bapak-bapak yang sebelah sana semua pasti kita sudah menikah. Status kita sekarang sudah beda. Yang dulu ibu sebelum nikah status ibu adalah gadis atau perawan. Bapak yang dulu sebelum menikah status adalah pemuda atau bujangan. Tapi sekarang status kita sudah nikah, sudah beda lagi. Ibu status adalah istri, bapak adalah status suami. Kalau kata orang Sunda adalah pamajikan. Berarti kita semua sudah punya tanggung jawab. Kita punya orang tua, kita punya suami, bapak pun kita sama punya istri. Di sini mana yang didahulukan? Apakah istri, apakah suami, apakah orang tua? Ingat kita dilahirkan oleh Allah di dalam rahim ibu. Kita semua berada di rahim ibu 9 bulan. Mohon maaf, bapak segagah-gagahnya bapak tidak pernah hamil. Tapi hanya perempuan yang gagah mengalahkan kegagahan lelaki. Buktinya gagah perempuan bisa mengandung, jangankan 4 minggu, 4 bulan. Kita mampu mengandung anak 9 bulan. Maka ketika anak mampu meneteskan air mata orang tua, apalagi ibu menetes air mata, ya Allah, sakit ketika anak durhaka kepada orang tua, sakit. Ada makanan saya tidak pernah ditawari sama anak, padahal berkorban indung, padahal berkorban ibu. Orang tua mampu mengorbankan jiwa raga sampai nyawa taruhannya ketika kita dilahirkan oleh sang ibu. Makanya ketika menetes orang tua, menangis sakit hati oleh anaknya, jangankan ibu bapak mengharap untuk masuk surga, naudzubillah, untuk mencium wanginya surganya oleh Allah sangat diharamkan. Naudzubillahimin. Nah ketika kita udah nikah, ya Allah, Bu Haji, bagaimana saya kalau udah nikah? Apakah yang harus kita taati? Apakah ibu? Apakah bapak? Apakah suami? Ingat ibu, kita sudah punya kewajiban. Kita sudah nikah, berarti ibu punya kewajiban untuk siapa? Jawab Jagalah suami, jangan kau sakiti. Ridhonya suami, ridhonya ilahi. Jagalah suami, jangan kau hianati. Murkanya suami, murkanya ilahi. Naudzu. Apabila istri marah, hidup bapak akan susah. Anak-anak salah tingkah, rumah tangga gak berkah. Tapi bila istri tenang, hati bapak ikut senang. Anak pun gembira riang, meskipun utang segudang. Jagalah istri, jangan kau hianati. Doanya istri harumnya surgawi. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Tangisan istri, tangisan bidadari. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tapi mohon kepada para suami, awas bapak, jangan mentang-mentang bapak jadi suami ya. Giliran bapak ke istri tidak taat. Ya Allah bu, ibu, awas bapak menyakiti hati istri, melukai hati istri. 1 kali dilukai, naudzubillah bapak, susah untuk menghilangkan. Obatnya susah kalau istri sudah disakit. Makanya ingat ibu-ibu kalau punya anak, nanti mau dapat menantu, lihatlah dulu, jangan karena kecantikannya, jangan karena kegantengannya. Apa yang didambakan seorang suami dan istri menjadi pasangan? Bu, ibu, bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi, yang kudambakan pria yang punya hati. Bukan alis berukir, bukan bibir bergincu, yang kudambakan gadis yang punya malu. Cinta karena dasi akan segera basi, cinta karena gincu, cucu akan segera layu. Yuk
kita sebagai istri, marilah kita utamakan dulu taat kepada suami. Sepanjang suami tidak melanggar aturan agama syariat Islam. Tapi kita awas, jangan ayeuna, jangan melupakan jasanya seorang orang tua. Karena karomah orang tua luar biasa. Surga menanti ibu kalau seandainya ibu taat kepada orang tua. Masya Allah, luar biasa sekali, sangat semangat sekali apa yang disampaikan oleh Ustazah kita, Ustazah Aah Nurul. Paling senang kalau ibu-ibu diajak bernyanyi bersama-sama begitu ya. Nah insya Allah nanti di segmen kedua, Bunda Yati Priyati juga akan menyampaikan bagaimanakah kewajiban berbakti kepada orang tua setelah menikah. Setelah tadi disampaikan di segmen 1, kita dengarkan bersama-sama Ustazah Aah Nurul menjelaskan kepada kita semua mentaati suami, begitu juga suami mentaati dan juga mengayomi istri setelah menikah. Nanti di segmen kedua kita akan dengarkan bersama-sama dengan Bunda Yati Priyati. Usai jeda kami akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita masih di Damai Indonesiaku. Seperti tadi kita mendengarkan bersama-sama di segmen 1 bersama Ustazah Aah Nurul. Bagaimana mentaati kewajiban seorang istri, mentaati seorang suami. Lalu bagaimanakah kita di segmen kedua ini kita akan mendengarkan bersama-sama kewajiban berbakti kepada orang tua setelah menikah oleh Ustazah Yati Priyati. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Anak sehat? Suami sehat? Mantu? Dompet? Alhamdulillah. Innal hamdalillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini saya akan menambahkan apa yang disampaikan guru kita. Ibu yang dirahmati Allah, ketika ada pilihan pasangan hidup atau orang tua, saya ingin menggarisbawahi di sini Bu, bahwa pernikahan bukan hanya menyatukan dua jiwa, dua hati bersama dalam melabuhkan rumah tangga. Ingat, dengan adanya pernikahan bersatu dua keluarga besar. Penting itu. Maka ketika terjadi benturan, terjadi gesekan, sadarilah awalnya bagaimana kita. Awalnya niatnya untuk apa? Jadi ketika ada seorang suami mengatakan, pilih aku atau orang tuamu, pilih aku atau ibumu, ada pertanyaan besar. Niat dari awal tahu enggak? Emang istri keluar dari lubang tanah? Banyak sekali hal yang perlu kita pelajari, bahwa berbakti kepada orang tua tadi sudah diuraikan oleh guru kita. Tapi pada sisi lain, perempuan itu ada 4 keutamaan. Yang pertama, seorang wanita itu adalah hamba Allah yang punya kewajiban untuk menyembah Rabb-Nya. Yang kedua, seorang wanita itu anak dari kedua orang tua yang punya kewajiban berbakti kepadanya. Allah sampaikan itu Bu di dalam surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Bahkan urutannya setelah menyembah Allah, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, seorang wanita adalah milik suaminya ketika dia sudah menikah. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala kabarkan keutamaan suami di dalam surah An-Nisa ayat 34. Bu, ar-rijal tadi disampaikan oleh qari'ah kita. Siapa ar-rijal ini? Semua laki-laki yang punya tanggung jawab pada istri. Namun
Imam di sini bukan imam yang otoriter. Imam yang benar-benar bikin istri jadi nggak bisa bergerak. Dulu waktu bujangan bisa ngaji kemana-mana, udah nikah dikandangin sama suaminya. Dulu waktu ngaji bu, kemana melangkah diberi kebebasan oleh orang tua. Cari guru sebanyak-banyaknya, begitu menikah hilang. Ditanya sama temennya, kemana ya teman kita? Kagak boleh kemana-mana sama lakinya. Beli gula putih aja izin. Melangkah satu langkah ke rumah tanpa izinku, neraka, neraka, neraka. Lah kita calon neraka banget ya bu. Bu, kalau suami banyak ngomong neraka, ngomongnya balikin kayak gini, bang, kalau saya ini masuk neraka, imamnya kan abang, pasti Allah akan nanya, imam makmum kenapa masuk neraka? Kan kagak mau tuh imam diseret juga. Ini satu pelajaran nih bu, bahwa kepemimpinan yang Allah hadirkan kepada seorang suami bukanlah kepemimpinan yang otoriter. Istri nggak boleh kemana-mana, sami'na wa ata'na, di rumah aja. Betul memang di rumah terjaga kehormatan, tapi betapa banyak istri yang di rumah ternyata juga kebablasan kehormatannya. Yang penting bukan di rumah atau di dalam rumah, tapi apa kata Allah? Fassalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidallah. Perempuan yang solehah itu yang mana? Yang taat pada suaminya, yang Allah jaga kehormatannya karena dia mampu menjaga kehormatannya. Karena itu posisi sebagai istri, jangan sering ditakut-takuti. Awas kalau nyari suami yang benar ya. Kenapa? Kalau nggak benar tadi penjara. Karena kan surganya istri ada di suami. Dulu waktu kita bujangan surganya ada di orang tua. Bahwa setelah kita menikah, jangan lupa kewajiban kita pada orang tua kita juga tetap ada. Iya bu. Jangan kita berpatokan pada kata gini, suami ada di rumah, orang tua nyuruh ke rumah. Kata suami, jangan mah, saya butuh kamu seharian di rumah. Jangan pergi, bukankah kita bisa bicara? Sesuatu yang dikatakan kepemimpinan adalah tanggung jawab yang tidak pernah mengabaikan hak-hak orang yang dipimpinnya. Makanya ketika udah nikah ada persatuan apa? Sama rasa. Rasanya apa? Rasa sama-sama cinta pada orang tua. Kalau seorang istri dikekang bertemu orang tua, harus memilih orang tua dan suami. Engkaulah cintaku. Tapi orang tua adalah penyebab aku hadir ke dunia ini. Tidak ada ketaatan seorang anak yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa punya istri solehah juga adalah didikan orang tuanya. Di akhir surah An-Nisa ayat 1 tadi Allah berfirman, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ingat, jangan takabur, bulan madu ngeunah, kata Ustazah Aah. Ngeunah ya, enak, ibunya bingung, nih anak 2 minggu udah gak ada kabarnya. Bu, 2 minggu abis nikah orang tua gak dikabarin. 2 tahun bolak-balik mulu ke rumah. Yang laki ngomong, mah, kenapa? Ternyata istriku masakannya gak kayak mama. Pulang dia, kangen masakan mama. Bulan madu lupa sama kita. Bu, 2 tahun ingat lagi sama kita. Karenanya itu Allah ajarkan, jangan lupa silaturahim. Kenapa? Arham, jamak dari rahim. Ini anugerah Allah, makanya jangan putuskan sesuatu yang Allah udah cintai. Apa itu? Hubungan rahim itu hubungan cinta. Kata Nabi, ar-rahim mu'allaqatun fil arash. Cintaku dalam rahim itu tergantung di aras. Paman qata'ani qata'ahullah, wa man wasolani wasolahullah. Bahkan suami mestinya nanya, ma, sepertinya kamu udah 2 bulan gak ke rumah ibu. Tegor, bukannya saya gak mau ke rumah emak ya, kenapa? Duitnya kagak ada. Kan kagak enak datang ke rumah orang tua, mangga 2 kilo acan kagak dibawa. Betul bu? Mau minta emang suami lagi WFH. Apalagi lagi dirumahkan bu. Kangen mah kangen sama orang tua. Tapi pengennya kan kalau datang ke orang tua meresen. Kalau kata orang Betawi mah. Betul. 2 kilo jeruk mah kudu dibawa.
Makanya pembatasan sebagai qawwam tidak mengikat hak-hak sebagai suami, tidak memberikan batasan-batasan yang Allah sendiri merasakan bahwa sebagai seorang istri tak akan pernah mampu kita dipisahkan dan dijatuhkan pilihan, pilih suami atau orang tua, karena keduanya sama-sama berharga, Insya Allah, Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan dan juga sama-sama kita dengarkan dari Bunda Yati Priyati tadi. Betapa indahnya ketika suami istri sama-sama mempunyai rasa yang sama, yaitu rasa cinta dan juga rasa sayang kepada orang tua kita. Insya Allah akan indah sekali rumah tangga yang kita jalani. Nah, pemirsa, di segmen 3 dan juga 4 nanti kita dan juga saya yakin masih banyak pertanyaan dan juga ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di antara kita. Manakah yang didahulukan? Kita berbakti kepada orang tua atau pasangan kita. Tetaplah di segmen berikut, tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda, kami akan kembali. Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku. Seperti tema kita yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini, yaitu utamakan orang tua atau pasangan. Kita telah mendengarkan bersama-sama tadi di segmen 1 dan juga segmen 2 oleh guru-guru kita tadi yang sangat luar biasa sekali. Nah, kita sekarang buka sesi tanya jawab yang ini subhanallah, Masya Allah, banyak sekali jamaah dari berapa persennya ini dari para jamaah ibu-ibu, ini luar biasa sekali semangatnya. Baik, saya persilakan terlebih dahulu untuk penanya yang pertama, nanti insya Allah akan dijawab oleh Ustazah Aah Nurul. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Frida Natasha dari Majelis Taklim Duha dan Tasbih Asafia Al-Barkah. Ustazah, saya mau bertanya ini. Tadi kan Ustazah bilang sebelum kita berumah tangga, surga kita ada di telapak kaki ibu. Setelah kita berumah tangga, surga kita ada di suami. Nah, ini saya mau bertanya yang terjadi sehari-hari nih Ustazah. Dalam berumah tangga, kalau kita mengambil satu keputusan, misalnya memasukin anak sekolah atau kuliah, itu kan kita kompromi dan bermusyawarah. Nah, kadang-kadang pendapat suami itu di hati kita tidak setuju. Tetapi karena kita mengingat, kita harus patuh kepada suami, kita ikutin. Itu bagaimana Ustazah? Terima kasih, demikian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Frida atas pertanyaannya yang sangat luar biasa sekali. Silakan Ustazah Aah Nurul boleh langsung dijawab. Jadi Ibu Frida kebingungan ya? Kebingungan apakah harus taat kepada suami ketika ada permasalahan di rumah tangga, tapi sementara dengan masalah anak kita tidak setuju atas permintaan suami. Tapi mohon Ibu Frida, sepanjang permintaan suami tidak keluar dari aturan agama, apalagi agama kita agama apa? Agama Islam. Tetap kita harus mentaati dan mengikuti apapun yang suami mau. Baik, mungkin Ustazah Bunda Yati mungkin bisa ada yang ditambahkan. Ini bagaimana sering terjadi perselisihan berpendapat nih Ustazah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ibu, yang namanya ma'ruf itu bukan hanya yang mau disampaikan baik, tapi momen menyampaikannya itu baik. Jadi orang menikah itu dianggap orang yang sudah dewasa. Kenapa? Persoalan yang tidak muncul ketika kita sendiri muncul pada saat nikah. Ada orang lain di sisi kita. Di situ ada kerelaan kita untuk menerima pendapatnya, pemikirannya, selama itu memang benar dan tidak bertentangan. Mungkin awalnya saja kita tidak bisa. Yang jelas Ibu, ketidaksepahaman, ketidakcocokan, ketidaksependapatan itulah liku-liku rumah tangga. Ini makanya saya lihat ibu-ibu mukanya glowing semua di sini. Apakah ibu-ibu di sini tidak punya masalah? Wow, yang nggak punya masalah itu cuma yang di kuburan. Tapi ibu-ibu di sini kenapa? Karena pandai meramu masalah menjadi indah. Ketika keputusan suami misalnya ternyata salah, ini nih papa
Kenapa sih begitu? Kan dulu juga mama. Jangan merasa diri kita benar karena bisa jadi Allah sedang uji ya. Karena kalau keputusan suami benar, mohon maaf suami jangan sombong. Oh, matanya ke sini. Saya insya Allah yang termasuk yang ngalah ke istri Ustazah. Masya Allah ya. Tapi kan Mas Sofian punya istrinya bukan punya kita ya. Nah, ini kenapa ibu yang dirahmati Allah. Allah mencintai orang-orang yang lebih mengutamakan marhamah. Makanya tujuan pernikahan itu sakinah bu. Ya, awas hati-hati kalau kita ngotot laki kita jarang pulang. Nanti kita juga yang bingung. Bu, di WA contreng 1. Di telepon nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Apa nggak puyeng kita? Oh iya. Lebih baik kita katakan semoga Allah tuntun keputusan kita ya Pak. Apakah gak betah tuh suami punya bini kayak begitu? Lah siapa dulu dong? Jamaah Masjid Al-Barkah. Insya Allah. Baik, Masya Allah luar biasa sekali tambahan jawaban dari Bunda Yati Priyati. Berikutnya saya ke penanya, silakan boleh berdiri. Ada salah satu jamaah juga. Allah. Boleh silakan berdiri dan... Udah nyala ya Mas? Ya langsung saja, mic-nya sudah nyala. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Aulia dari Majelis Taklim Aulia Slipi. Ustazah mohon izin bertanya. Kita kadang sebagai anak itu sama orang tua kadang kita ngasih gitu kan bulanan atau makanan atau sebisa mungkin gak ngebentak gitu loh Ustazah. Tapi saya pernah dengar satu nasihat kalau orang tua takut sama anak itu namanya, itu salah satu ciri juga anak durhaka gitu loh Ustazah. Tapi kita gak pernah ngebentak, kita sebisa mungkin ngejaga hati dan perasaan orang tua kita. Ya pertanyaannya Ibu Aulia? Ya. Pertanyaannya langsung saja. Tapi kenapa kadang tuh orang tua suka takut sama anak gitu loh Ustazah. Takut minta atau takut ngerepotin anak. Nah itu gimana nyikapinnya supaya orang tua tuh lebih terbuka mau apa-apa gitu Ustazah. Baik. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditangkap Bunda? Boleh langsung dijawab Bunda. Jawabannya demikianlah orang tua. Dia tidak mau orang tua yang benar itu bu. Nggak mau nyampurin urusan rumah tangga anaknya. Dibagi dia terima, minta malu. Alhamdulillah pensiunan cukup. Bu, tapi seorang anak punya kebaktian yang disebut birrul walidain. Jangan nunggu sampai orang tua kita minta baru ngebagi. Karena orang tua baik tidak akan pernah dia minta. Kenapa? Karena putranya adalah menafkahi istrinya. Karena istrinya dinafkahi oleh suaminya, khawatir kita kagak cukup. Kenapa orang tua tidak terbuka? Boleh orang tua itu terbuka, tapi kadang-kadang anak salah paham. Tetapi benar adanya. Anak punya kewajiban menafkahi orang tua kalau orang tua tidak punya kemampuan. Kalau orang tuanya punya pensiun, aman. Kita doain doang biar orang tua kita sehat. Kalau menuntut orang tua kita terbuka, inilah orang tua yang paham betul posisi anaknya. Insya Allah mudah-mudahan orang tua yang tahu diri ya, dipanjangin umurnya dalam taat pada Allah, berkah rezekinya yang mereka inginkan, bukan materi semata, tapi tengoklah mereka. Ya Bu, paketnya doang nyampe, ya Allah, lebaran iya sih gue dibeliin gamis, orangnya kagak nyampe, Masya Allah pengen meluk, Bu. Kangen, pengen dicium tangan orang tua supaya anak dapat berkah. Menuntut orang tua terbuka bisa saja. Kuncinya sering-seringlah banyak dialog kepadanya. Tanyakan gimana kesehatannya, tanyakan apa keinginannya. Sesekali tanya, yuk mah mau makan keluar. Makan apanya ya? Makanan udah banyak yang ditolak sama tubuh. Emang kita kebelangsak Bu. Dulu pengen makan duitnya kagak ada. Sekarang duit banyak, badannya kagak nerima. Yang perlu disyukuri adalah anak-anak sejahtera, kita sebagai orang tua cukup dalam kondisi sehat, insya Allah. Baik, mungkin Ustazah Aha Nurul boleh ditambahkan. Ingat kecintaan itu ada cinta yang abadi. Yang paling pertama, urutan pertama cinta Allah abadi terhadap hambanya, cinta Nabi Muhammad terhadap umatnya. Yang ketiga cinta orang tua terhadap anaknya. Jadi ketika orang tua tidak tidak enak terhadap perasaan anaknya, mungkin ada kata-kata yang bikin anaknya sakit ataupun tidak sepemahaman sama anaknya, itu ingat kesalahan bukan
kita harus menyalahkan orang tua. Kita introspeksi diri lagi kepada diri kita sendiri. Sebab orang tua, ibu, mohon maaf, orang tua manapun tidak ada orang tua yang mau imbalan dan balasan jasa dari anaknya. Orang tua itu hanya memberi, tak harap kembali, hanya memberi, tak harap kembali, hanya memberi, tak harap kembali. Perjuangan orang tua, ibu dan ayah, jangankan ketika ibu masih dikandung di rahim ibu, ketika udah dilahirkan, sekalipun ibu sudah tua, orang tua masih ada. Yakin kecintaan orang tua tidak akan putus sama anaknya. Makanya dari itu, ketika ibu ada sesuatu pembicaraan orang tua terhadap kita, sama anaknya, sama kita, jangan menganggap bahwa orang tua itu menjadi orang tua yang durhaka. Naudzubillah, tidak ada orang tua yang durhaka. Masya Allah, luar biasa sekali jawaban dari Ustazah Aah Nurul yang insya Allah nanti akan kita teruskan, akan kita kembangkan lagi di segmen berikut. Tetaplah di Damai Indonesiaku, usai jeda kami akan kembali. Alhamdulillah kita masih kembali di Damai Indonesiaku, pemirsa. Di segmen 4 ini kita masih buka sesi tanya jawab dengan tema besar kita masih mengenai utamakan orang tua atau pasangan. Saya persilakan Ibu Asia untuk boleh mengajukan pertanyaan, nanti akan dijawab oleh guru-guru kita di depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Asia dari Majelis Taklim Himatul Aliyah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana bakti anak terhadap orang tuanya? Apakah hukum anak itu terhadap orang tuanya? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, bakti anak terhadap orang tua. Silakan Bunda Yati terlebih dahulu. Ya. Pahami ada perubahan kondisi, Ibu yang dirahmati Allah. Anak-anak kita mungkin sibuk kerjaan, dia hanya libur Sabtu Minggu pengen di rumah ya Bu. Apalagi sekarang di era digital. Tapi orang tua rasa pilu, rasa sedih, kenapa kangen, rasanya pengen ketemu. Ibu, kalau kita punya waktu, kita yang datang ke rumah dia. Kalau memang kita kangen, panggil anak kita, anak laki-laki walaupun sudah punya istri, tanggung jawab sama ibunya tidak pernah putus. Jangankan kunjungan, uang belanja wajib disuplai ibunya. Seorang istri mohon izin pada suaminya, Bang, udah lama nggak ke rumah Ma, izinkan. Kalau abang nggak mau ngikut, izinkan saya ke sana. Kan sekarang mah gampang, Bu. Kagak diantarin suami juga ada banyak di depan itu, tinggal pijit HP keluar dia. Ya Bu? Tidak ada masalahnya, kenapa? Tadi saya katakan wattaqullah, kenapa di depannya takwa? Orang-orang yang bertakwa enggak pernah hidupnya rumit. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Karena kamu orang yang bertakwa, orang bertakwa itu kudu mampu menjalin silaturahim. Jangankan sama orang tua, sama saudara, sama jamaah teman aja rasanya silaturahim itu nikmat Ibu. Menjadi orang tua memang pelajaran yang tidak akan pernah putus untuk kita belajar pada anak. Yang terpenting apa Ibu? Bicara sama anak Bu. Jangan sering sumpah serapah sama anak, kagak boleh Bu, mulut kita ini keramat, Masya Allah ya Bu. Setiap ucapan seorang ibu itu menjadi doa, Allah sangat ridho pada orang tua. Kalau kangen ngomong Bu, Bu. Ridho orang tua adalah kelapangan bagi seorang anak, karena ridhonya orang tua terkait dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtul walidain. Berikutnya saya ke Ibu Netra yang insya Allah akan dijawab oleh Ustazah Aah Nurul. Silakan Ibu Netra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya Netra dari Majelis Taklim Akhyar Cipinang Cempedak, Tanah Manisan, Jakarta Timur. Yang ingin saya tanyakan Bu Ustazah, alhamdulillah saya punya ibu usia 81 tahun, jalan sudah tertatih-tatih. Beberapa tahun terakhir ini selalu ingin sholat 5 waktu ke masjid. Tadinya jalan agak segar jadi bisa sendiri pergi ke masjid orang tua. Tapi ibu saya akhir ini jalannya kan agak tertatih, jadi saya harus mengikuti tapi enggak 5 waktu. Yang ingin saya tanyakan, yang saya tahu itu kan kalau perempuan sholat
lebih besar pahalanya di mahrotnya ya Bu, daripada di masjid. Bagaimana saya harus menyikapi hal ini? Terima kasih atas waktunya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Netra. Silakan Ustazah Nurul. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Sekalipun orang tua ibu sudah lanjut usia, tapi kecintaan terhadap berjamaahnya luar biasa, Masya Allah. Karena 27 derajat itu pahala sholat berjamaah. Apakah bisa kalau perempuan di masjid berjamaah? Ya tentu bisa Ibu. Apalagi kalau itu di masjid khusus untuk berjamaah para kaum ibu-ibu. Tentu bisa, selagi ibu berusaha sekemampuan untuk mengantar ibunya ke masjid, karena beliau semangatnya, kecintaannya terhadap berjamaah itu luar biasa. Yakin dan insya Allah ibu akan terbawa berkah. Sebab kunci keberkahan rumah tangga adalah sholat awal waktu berjamaah. Apalagi bapak-bapak itu, Masya Allah, keberkahan rumah tangga itu Pak, sholat berjamaah. Di mana yang bagus sholat berjamaah bapak-bapak? Di masjid. Jangankan kita yang masih hidup, sementara kita yang masih hidup semangat harus berjamaah ke masjid. Jangankan yang hidup, orang meninggal pun akhirnya dibawa ke pemakaman, bukan ke masjid. Akhirnya saya berbicara akhirnya. Pastinya duluan disolatkan di masjid. Tapi akhirnya pasti semua jenazah akan dibawa ke pemakaman. Luar biasa Ibu, mudah-mudahan rumah tangga Ibu berkah. Dengan wasilah orang tua suka sholat berjamaah. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih, Masya Allah luar biasa sekali. Tidak terasa waktu sudah kita di penghujung acara. Dan terima kasih Ustazah Nurul dan juga Ustazah Bunda Yati Priyati atas pencerahan dan juga motivasinya. Semoga kita semua semakin termotivasi dan juga kita semua semakin sayang dan cinta kepada orang tua dan juga pasangan kita. Saya Al-Fakir Muhammad Sofyan pamit undur diri. Insya Allah nanti akan diteruskan oleh Bunda Yati Priyati dengan doa bersama. Mewakili kru yang bertugas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud ya Karim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin hamdas syakirin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu lakal syukru lakal mulku kama yanbaghi li jalali wasikal karim wa li'adhimi sultanik. Jadikanlah kami anak yang soleh dan soleha untuk orang tua kami. Jadikanlah kami ibu yang baik untuk anak-anak kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami pengetahuan yang kami belum tahu bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Bagaimana cara berbakti kepada suami. Dan bagaimana cara kami mengemban amanah dengan dititipkannya anak-anak. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik terhadap orang tua, pasangan hidup maupun putra dan putri kami. Jangan kau jadikan pilihan hidup yang pelik bagi kami antara orang tua dan suami. Karena keduanya sama-sama berharga dalam diri kami. Dan keduanya adalah pintu gerbang keselamatan yang kau sediakan bagi kami. Andai kami dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terima kasih Engkau telah menjadikan kami seperti sekarang ini. Engkau telah memberikan orang tua yang begitu berharga sehingga kami bisa menjadi orang yang kenal Engkau ya Rabb. Orang yang kenal Nabi-Mu ya Rabb. Orang yang kenal syariat-Mu ya Rabb. Terima kasih ya Rabb, Engkau telah hadirkan laki-laki yang hebat dan luar biasa. Dari laki-laki yang hebat dan luar biasa ini hadir anak yang soleh dan soleha. Dari laki-laki yang hebat, imam yang benar, imam yang soleh ini kami diizinkan untuk datang ke majelis ilmu. Dan dari laki-laki yang hebat juga ini kami bisa kenal agamamu, meneruskan warisan orang tua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kelak di kemudian hari kami berkumpul bersama orang tua kami, bersama pasangan hidup kami, bersama dzurriyyah kami seperti yang Kau janjikan, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan.
Jangan Engkau pisahkan kami satu dengan yang lain, karena berpisah itu sakit dan berpisah itu tidak nyaman. Jangankan di yaumil akhir, di dunia saja penderitaan begitu terasa. Allahumma ya Allah irhamna ya Rabb. Bimbing kami selalu berada di jalan siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim. Berikanlah selalu kepada kami jalan kebenaran, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, dan bukan jalan-jalan mereka yang sesat. Tuntunlah kami ya Rabb, ingatkan kami bila melakukan kesalahan, istiqomahkan kami bila itu adalah kebenaran. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.